Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini ketemu lagi dengan saya. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sejarah peminatan kelas 12. Untuk itu, para pelajar semua, mari kita simak materi tentang sejarah peminatan ini, respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para pelajar semua, kita mulai saja materi yang akan kita bahas di bab pertama. Materi sejarah peminatan kelas 12 di semester 1. Kita lihat bab 1. Untuk melihat materi di bab 1, kita mulai saja. Pertama yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pelajar semua, kita tahu bahwa ketika Indonesia merdeka, para delegasi atau tokoh-tokoh bangsa Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia berusaha untuk menyampaikan ke dunia internasional bahwa Indonesia sudah merdeka dan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lihat responnya. Ada beberapa respon yang akan dibahas pada kesempatan ini, respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada 3 poin ya. Yang kedua, pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan konferensi meja bundar terhadap sikap Belanda kemerdekaan Indonesia. Oke. Pertama, pengakuan dari negara lain terhadap Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lihat. Pertama, dari negara Mesir, yaitu dukungan organisasi Ikhwanul Muslimin terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, bahwa mengakui secara resmi kepada Indonesia, menyerahkan surat secara resmi kepada Indonesia, mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Ini negara Mesir. Jadi negara Mesir, negara yang betul-betul mengakui bangsa Indonesia sudah merdeka ketika diproklamasikan. Pengakuan negara berikutnya ada dari negara lain nih, bahwa agresi militer Belanda terhadap Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengakomodasi pendirian pemerintah Republik Indonesia di pengasingan Indonesia. Ini negara ini juga responnya terhadap Indonesia di Dewan Keamanan PBB, mengakomodasi pendirian pemerintahan Indonesia, Republik Indonesia di Indonesian Government in Exile di New Delhi, India. India mengakui bahwa Indonesia merdeka. Yang ketiga, ada negara Palestina yang kita kenal. Negara Palestina hubungan yang sangat luar biasa dengan Indonesia dari sejak dulu, mengajak seluruh rakyat Palestina agar mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia merdeka. Jadi salah satu saudagar Palestina yang kaya menyumbangkan uang di Bank of Arabia untuk perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, itu Belanda. Jadi 3 negara yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada beberapa negara yang masih tidak menerima, terutama Belanda. Australia melakukan protes unjuk rasa untuk menuntut penghapusan diskriminasi pelaut Indonesia yang bekerja di perusahaan Indonesia, di perusahaan Belanda. Banyak warga Australia yang unjuk rasa dengan menerikan Long Live the Republic Indonesia. Ini juga mengakui, tapi melalui diplomasi. Yang kedua, negara berikutnya memberikan pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka berdaulat pada 6 Juli 47. Ini membuka kedutaan Vatikan di Indonesia yang bernama Apostolic Delegasi. Selain itu, Vatikan menunjuk George
Maria Joseph sebagai Duta Besar Vatikan untuk Indonesia di Vatikan. Para pelajar semua, itu respon dari negara lain, Mesir, India, Palestina, Australia, dan Vatikan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Pengakuan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia dari PBB. Ini ada beberapa peran dari delegasi Indonesia memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pertama, Agus Salim, Sultan Syahrir, Sumitro Joyo Hadikusumo, dan LN Pala. Di sini peran PBB saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini muncul ada KTN, Komisi 3 Negara, dan juga ONSI, United Nations Commission of Indonesia, Committee of Good Office, artinya Komite 3 Negara atau KTN. Ini delegasi ini berjuang untuk menyampaikan Indonesia merdeka. Kita lanjutkan. Ini Bapak Agus Salim, dia merupakan Menteri Luar Negeri pertama yang menjadi salah satu delegasi perundingan di Jakarta tahun 1945, tanggal 23 Oktober menjadi Ketua Misi Diplomatik Indonesia ke negara-negara Arab. Ia bertugas melobi negara-negara Arab agar bersedia memberi pengakuan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Ditambah dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dia menghadiri Inter-Asia Relation Conference di India untuk mengumpulkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Jadi tokoh-tokoh ini sebagai delegasi untuk menyampaikan bahwa Indonesia merdeka tahun 1945 setelah terjadi proklamasi yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Kita lanjutkan. Di sini ada beberapa tokoh. Sumitro Joyo Hadikusumo juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usulan Australia agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Juga menjelaskan kepada PBB bahwa cara menyelesaikan konflik khususnya di Indonesia dengan Belanda itu dengan membentuk komisi dan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi tokoh-tokoh ini sangat berperan untuk pengakuan dari negara-negara luar bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Dan juga ada satu lagi ini Lambertus Nicodemus Palar. Ini dia mendirikan Government in Exile, pemerintah Republik Indonesia dalam pengasingan yang mendukung yang berkedudukan di India, menjadi juru bicara delegasi Indonesia sidang PBB, mendesak PBB mengeluarkan resolusi terkait agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Para pelajar semua, sahabat-sahabat semua, itulah materi yang bisa disampaikan kelas 12 khususnya para pelajar semua di semester 1 ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran dalam belajarnya, dan insya Allah pada kesempatan lain di video yang lain akan dilanjutkan materi berikutnya, pengakuan respon tentang internasional bangsa Indonesia merdeka oleh negara-negara lain. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Para pelajar semua, itulah materi di semester 1 Sejarah Peminatan kelas 12, respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga materi ini dari PowerPoint ini ada gambaran bahwa negara-negara yang menerima kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Mesir, India, dan juga Palestina, ditambah dengan Australia dan Vatikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa berkembang, dan nanti kita ketemu lagi di deskripsi. Nanti insya Allah ada materi tentang sejarah peminatan ini di bab 1. Insya Allah ketemu lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.